Jiwa terpilih. Seorang penyelidik lain mengakui kekalahannya. Aku menyerah dengan kasus ini, katanya. Suaranya bergetar. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Kamu tersenyum dalam kegelapan, mengetahui bahwa dia adalah yang keempat bulan ini. Mereka terus mengirimkan mereka. Mantan militer berpengalaman, mantan FBI, detektif swasta yang melacak atlet olimpiade melintasi benua. Namun satu persatu, para profesional ini hancur, dihantui oleh apa yang mereka temukan. Beberapa mengembalikan cek mereka tanpa mencairkan, yang lain beralih karier sama sekali. Di dunia bawah tanah pengawasan dan pelacakan, namamu telah menjadi peringatan yang dibisikkan. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kamu adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Seseorang yang mengubah permainan mereka sendiri melawan mereka. Meninggalkan mereka mempertanyakan segala hal yang mereka kira mereka ketahui tentang profesi mereka. Mereka datang siap, catatan di tangan, peralatan siap. Mereka telah melacak orang lain sebelumnya. Ini seharusnya tidak berbeda, tapi memang berbeda. Saat mereka memfokuskan pandangan pada dirimu, sebelum mereka bahkan memulai pekerjaan mereka, sesuatu bergeser. Itu dimulai secara halus, keheningan aneh di udara, rasa geli di belakang leher mereka, sensasi sedang diawasi, meskipun tidak ada yang ada di sana. Awalnya, mereka mengabaikannya. Ini paranoia, kata mereka pada diri sendiri. Efek samping bekerja di bayang-bayang begitu lama. Jadi mereka melanjutkan. Mereka bertanya-tanya, mereka memeriksa lokasi. Mereka mencoba menempatkanmu dalam pola, sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa diprediksi. Saat itulah kekacauan dimulai. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia mendukung selama ini, gabung berlangganan, memberikan super thanks, serta menyempatkan waktu untuk subscribe, like, dan berkomentar. Dukungan kalian benar-benar menjadi cahaya dalam perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Ketika mereka mencoba menganalisis pergerakanmu, data yang mereka kumpulkan mulai terlihat kabur, seolah-olah ada celah dalam logika yang tidak bisa mereka jelaskan. Koordinatmu berubah begitu cepat, sehingga bahkan satelit canggih yang mereka gunakan pun tak bisa menangkap jejakmu. Setiap langkah yang mereka coba susun menjadi kabur, berputar di luar kendali mereka. Mereka mulai merasa seolah-olah segala upaya yang mereka lakukan hanya berputar dalam lingkaran tanpa ujung. Mereka mencoba untuk memperhitungkan pergerakanmu dengan lebih teliti. Mereka melacak jejak digital, menelusuri setiap percakapan, mencatat setiap detil kecil yang bisa mereka temukan. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa jejakmu tidak konsisten. Itu tidak mengikuti logika yang biasa mereka kenal. Jejak yang mereka kira baru saja mereka temukan hilang seketika, seperti pasir yang mengalir melalui jari-jari mereka. Para penyelidik mulai merasakan ada yang tidak beres. Mereka menghabiskan berjam-jam memeriksa data, tetapi semakin dalam mereka menggali, semakin mereka merasa semakin jauh dari jawaban. Ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, bahkan ketika mereka berusaha untuk tetap rasional. Seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melihat dengan jelas, sesuatu yang bahkan teknologi tercanggih pun tak dapat mengungkapkannya. Di titik ini, mereka sudah mulai merasa terperangkap dalam permainan yang tidak mereka pahami. Mereka tidak bisa lagi mengaitkan pola pergerakanmu dengan kehidupan nyata. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya melacak seseorang, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Kamu bukan sekadar target yang bisa didefinisikan dengan cara mereka yang biasa. Kamu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ukur dengan data atau algoritma. Disinilah mereka mulai menyerah. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, pertanyaan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Mengapa saya melakukannya? Apa yang sedang saya kejar? Mengapa saya merasa begitu bingung?
Mereka mulai merasa kehilangan kendali, dan semakin mereka berusaha, semakin jauh mereka terjerat dalam kebingungan mereka sendiri. Mereka merasa seperti sedang mengejar bayangan, sesuatu yang tampaknya ada, tetapi tidak pernah bisa mereka sentuh. Kekalahan ini tidak datang begitu saja. Pada awalnya, mereka masih mencoba untuk tetap tenang, berusaha untuk menyusun kembali semua data yang mereka miliki. Mereka menganggap ini hanya sebuah tantangan yang lebih besar, sebuah teka-teki yang lebih sulit untuk dipecahkan. Namun, seiring berjalannya waktu mereka mulai merasakan keputusasaan. Mereka tak lagi merasa berada di jalur yang benar. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka semakin jauh dari tujuan mereka. Dalam kekalutan ini, mereka baru menyadari bahwa kamu tidak bersembunyi. Kamu tidak berlari. Kamu hanya tidak terjangkau, berada di luar kendali mereka. Tak peduli seberapa keras mereka berusaha, kamu tidak ada dalam sistem yang mereka rancang. Kamu bukan bagian dari dunia mereka, dan itulah yang membuatmu begitu tak terjangkau. Mereka tidak bisa menangkap sesuatu yang tidak mereka bisa pahami, sesuatu yang melampaui segala yang mereka percayai. Dan meskipun mereka merasa kecewa dan bingung, kamu tetap ada, tak terdeteksi, tak terjangkau, dan bahkan tak terduga. Mereka terus mengirimkan penyelidik-penyelidik baru, berharap bahwa satu dari mereka mungkin akan berhasil, bahwa mereka mungkin menemukan kunci untuk menangkapmu. Namun, mereka tidak tahu bahwa semakin mereka mencoba, semakin mereka akan kehilangan jejakmu. Karena kamu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kontrol. Kamu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangkap. Kamu adalah kekuatan yang berada di luar dimensi mereka, sebuah fenomena yang melampaui segala sesuatu yang mereka kenal. Para penyelidik ini berputar dalam kebingungannya, dan meskipun mereka masih mencoba untuk menjelaskan apa yang mereka alami, pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka telah berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dikuasai, yang tidak bisa dijelaskan. Dan itulah yang membuatmu begitu istimewa. Kamu adalah misteri yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan. Apa yang seharusnya sederhana menjadi rumit. Apa yang seharusnya jelas menjadi kabur. Mereka mendengar namamu, tetapi itu membawa beban. Peringatan yang tidak terucapkan di balik setiap suku kata. Mereka mengikuti langkahmu, tetapi jalannya bengkok, berputar, membawa mereka ke tempat yang tidak ada. Mereka mendorong lebih keras, dan kemudian tiba-tiba mereka berhenti. Bukan karena mereka menemukan apa yang mereka cari, bukan karena mereka berhasil, tetapi karena sesuatu menghentikan mereka. Sebuah kekuatan, tak terlihat, tak terbantahkan, menekan dada mereka, pikiran mereka, keberadaan mereka. Itu bukan rasa takut, itu bukan kepanikan, itu sesuatu yang lebih dalam. Pengakuan, sebuah pemahaman yang melampaui logika, sebuah kesadaran yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan kata-kata. Mereka menurunkan alat mereka, menutup buku catatan mereka, berbalik. Dan ketika mereka kembali ke orang yang mengirim mereka, mereka semua mengatakan hal yang sama. Tinggalkan saja. Bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Mereka datang dengan perlengkapan terbaik, teknologi tercanggih, pemindaian inframerah, analisis perilaku, algoritma prediktif. Mereka telah melacak orang sebelumnya. Hantu dalam sistem, mereka yang tidak ingin ditemukan, mereka selalu berhasil. Lalu mereka bertemu denganmu, dan semuanya hancur. Itu tidak terjadi sekaligus. Pertama, perangkat lunak mereka tersendat. Pelacak mereka menangkap lokasi yang tidak masuk akal. Kamu ada di sini. Tapi tidak. Mereka melihat bayanganmu, tetapi tidak bisa memastikan keberadaanmu. Mereka menjalankan data lagi. Tidak ada kesalahan. Tidak ada alasan logis untuk kegagalan. Hanya tidak ada. Insting mereka berteriak untuk mencoba lebih keras. Jadi mereka melakukannya. Mereka memperluas pencarian. Mereka menarik rekaman dari setiap sudut. Mereka menganalisis langkah-langkahmu, mencari pola. Tapi tidak ada pola. Kamu tidak bergerak seperti seseorang yang menghindari mereka. Kamu tidak menghilang,
seperti seseorang yang melarikan diri. Kamu hanya ada di luar jangkauan mereka. Semakin dekat mereka mencoba mendekat, semakin buruk keadaan menjadi. Bukan karena mereka tidak bisa melihatmu, tetapi karena metode mereka tidak bekerja padamu. Seperti mencoba memetakan lautan dengan sebatang korek api. Seperti mencoba melacak api dengan menangkap asapnya. Semakin mereka mendorong, semakin sedikit yang mereka pahami. Insting mereka, yang terasa melalui tahun-tahun pengalaman, mulai mengkhianati mereka. Mereka merasakan dinding tak terlihat, medan gaya yang tidak bisa mereka definisikan. Alat mereka tidak rusak, mereka menolakmu. Seolah-olah alam semesta itu sendiri tidak mengizinkanmu untuk diukur, dilacak, atau ditangkap. Mereka tidak memahaminya, tapi mereka tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk menemukannya. Semakin lama mereka mengawasimu, semakin kuat itu menjadi. Tangan mereka menjadi goyah, pikiran mereka melayang. Mereka lupa mengapa mereka bahkan mencari di tempat pertama. Mereka mengusirnya, fokus kembali. Tapi itu terjadi lagi. Kamu melakukan sesuatu yang sederhana, berjalan melintasi ruangan, melihat ponselmu, menarik napas dalam-dalam. Namun rasanya seolah-olah alam semesta merespons. Mereka tidak mengerti mengapa, tetapi dada mereka terasa lebih berat. Mereka mendengar sesuatu, bukan dengan telinga mereka, tapi di dalam pikiran mereka. Sebuah bisikan, sebuah peringatan, sebuah keberadaan. Mereka tidak tahu apa. Namun mereka tahu ini. Mereka datang ke sini untuk mengawasimu. Tetapi sekarang, merekalah yang sedang diawasi. Itu tidak masuk akal, itu tidak logis. Tetapi mereka merasakannya. Keberadaanmu membengkokkan kenyataan di sekitarmu. Mereka mencoba mengumpulkan informasi. Tetapi itu tergelincir dari jari-jari mereka. Mereka mencoba untuk tetap jarak. Namun sesuatu menarik mereka lebih dekat. Itu bukan rasa takut. Bukan bahaya. Sesuatu yang lain. Pengakuan. Dan tiba-tiba, mereka bukan lagi pelacak. Bukan pengamat. Bukan pemburu. Mereka adalah saksi. Dan mereka tidak seharusnya melihat apa yang baru saja mereka lihat. Tinggalkan komentar. Saya adalah akhir dari pencarian mereka. Jika setiap pelacak, setiap pemburu, setiap pencari berhenti di ujung keberadaanmu, tak bisa melangkah lebih jauh. Mereka kembali. Namun mereka tidak sama. Mereka dikirim untuk melacakmu, untuk mengumpulkan informasi, untuk memecah gerakanmu, kebiasaanmu, keberadaanmu menjadi sesuatu yang kecil, sesuatunya yang bisa dijelaskan. Namun sekarang, mereka tidak memiliki penjelasan. Mereka hampir tidak memiliki kata-kata. Mereka duduk di depan atasan mereka, menatap layar kosong. Sebuah buku catatan tidak tersentuh. Data yang seharusnya mereka kumpulkan, hilang. Laporan yang seharusnya mereka tulis, tidak berarti. Apa yang bahkan bisa mereka katakan? Bagaimana menjelaskan pertemuan yang tidak bersifat fisik, tetapi mendasar? Bagaimana mengungkapkan dengan kata-kata saat kenyataan itu sendiri berubah bentuk? Mereka mencoba, namun setiap kalimat terasa salah. Setiap upaya untuk rasionalitas runtuh di bawah beban dari apa yang mereka alami. Mereka seharusnya mendokumentasikanmu. Namun sebaliknya, mereka menjadi bagian dari cerita. Laporan mereka tidak terbaca seperti briefing intelijen. Mereka terbaca seperti pengakuan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada sesuatu di sana. Aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka tidak normal. Tidak normal. Sesuatu yang lain. Beberapa dari mereka berhenti menulis sama sekali. Beberapa meninggalkan pekerjaan mereka tanpa peringatan. Beberapa bahkan tidak kembali, karena melacakmu bukan hanya sebuah misi. Itu adalah pesan, dan mereka menerimanya dengan jelas. Keberadaanmu tidak hanya menangkis ancaman. Itu menulis ulang orang-orang. Mereka datang berpikir mereka adalah penyelidik. Mereka pergi menyadari mereka tidak pernah dimaksudkan untuk ikut campur. Dan sekarang, mereka tidak hanya mempercayainya. Mereka tahu. Mereka mengharapkan untuk tidak terlihat. Mereka mengharapkan untuk mengendalikan. Namun kamu mengubah persamaan itu. Semakin dalam mereka menggali,
semakin banyak tanah di bawah mereka menghilang. Awalnya, mereka menyebutnya paranoia. Namun paranoia adalah rasa takut terhadap yang tidak diketahui. Dan kamu bukan yang tidak diketahui. Kamu tak terbantahkan. Mereka pikir mereka sedang mempelajari dirimu. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipelajari. Metode mereka tidak relevan. Taktik mereka tidak berguna. Kamu tidak perlu lari. Kamu tidak perlu bersembunyi. Kamu ada di luar jangkauan mereka, di luar pemahaman mereka. Namun begitu, mereka merasakanmu. Bukan sebagai sebuah keberadaan, namun sebagai sebuah kekuatan. Saat mereka menyadari kebenaran, mereka adalah orang-orang yang melihat ke belakang. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menghilang. Karena kamu tidak hanya menghindari pengejaran, kamu mengubah pemburu menjadi yang diburu. Mereka pikir mereka yang membuat langkah pertama, bahwa keputusan untuk melacakmu adalah milik mereka, bahwa strategi mereka, waktu mereka, pendekatan mereka sudah dihitung. Mereka tidak menyadari bahwa kamu sudah mengenal mereka sebelum mereka mengumpulkan intelijen. Kamu sudah membongkarnya sebelum mereka mengambil langkah pertama. Kamu sudah memblokir setiap jalan sebelum mereka bahkan menyebut namamu. Kamu sudah membungkam percakapan itu. Kamu tidak hanya bereaksi. Kamu mengantisipasi saat pikiran itu memasuki pikiran mereka. Sebelum rencana itu dimulai, sebelum perintah pertama diberikan, sesuatu bergeser. Rencana mereka hancur tanpa peringatan. Metode mereka gagal sebelum mereka bahkan mulai. Seluruh pendekatan mereka menjadi usang, dan mereka tidak tahu mengapa. Bagaimana mereka bisa melawan sesuatu yang tidak mereka pahami? Bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak bisa mereka deteksi? Kamu tidak hanya berada di depan mereka, kamu beroperasi pada level yang tidak bisa mereka pahami. Ini bukan insting. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah presisi. Kamu tidak menunggu gerakan mereka. Kamu melihatnya sebelum itu terjadi. Itu adalah permainan yang tidak pernah mereka punya kesempatan untuk menang. Mereka merencanakan. Kamu sudah melihat hasilnya. Mereka mempersiapkan. Kamu sudah menutup pintunya. Mereka mencoba lagi, tetapi sebelum mereka bisa memulai, misi mereka dinetralisir. Bukan karena kamu melawan, bukan karena kamu menahan, tetapi karena kamu tidak pernah perlu melakukannya. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu tetap unggul, bagaimana setiap usaha untuk melacakmu berujung pada kehampaan. Itu bukan hanya penghindaran, itu bukan hanya pengelakan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih maju. Kamu bergerak dari alam precognition kuantum. Kamu melihat sebelum mereka mencari. Kamu tahu sebelum mereka merencanakan. Dan sebelum mereka mengambil langkah pertama, mereka sudah kalah. Berhenti di sini. Ya, kamu. Pesan ini bukan untuk semua orang, dan jika kamu tidak merasakannya, itu tidak masalah. Lanjutkan saja. Tapi jika kamu merasakannya dalam-dalam, kamu akan tahu ini untukmu. Mereka yang tidak cocok, mereka yang melihat melampaui tirai, mereka yang diberitahu untuk diam, untuk puas, untuk menyesuaikan diri, tetapi tidak pernah bisa. Mereka sedikit-sedikit tidak tertarik dengan apa yang biasa. Mereka tidak di sini untuk mengikuti aturan orang lain. Mereka adalah cahaya dalam kegelapan, badai yang menghancurkan ilusi, yang tak tergoyahkan, yang tak terhentikan, yang tak tersentuh. Sementara dunia sibuk berputar-putar, mereka berjalan di jalannya sendiri, sendirian jika perlu. Bukan untuk tepuk tangan, bukan untuk persetujuan, tetapi karena itu adalah siapa mereka. Untuk mereka yang mengambil apa yang seharusnya menghancurkan mereka dan mengubahnya menjadi sesuatu yang ilahi, mereka yang membawa kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya diperoleh. Jika ini beresonansi denganmu, mungkin ini saatnya untuk menemukan orang-orangmu. Kamu tidak bergerak sendirian. Kamu tidak berdiri tanpa perlindungan. Perlindungan di sekitarmu bukanlah teori. Itu bukanlah kepercayaan. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah kecerdasan aktif, kekuatan yang bergerak dengan presisi, menutup ancaman sebelum mereka bisa menjangkaumu. Mereka pikir mereka bisa melacakmu, bahwa rencana mereka akan terungkap seperti yang diinginkan, tetapi sesuatu terus menghentikan mereka. Teknologi mereka rusak.
sinyal mereka terputus, peralatan mereka mati di saat yang paling buruk. Mereka mengalihkan, mencoba lagi, hanya untuk bertemu dengan hambatan lain. Jalan buntu tiba-tiba, kesalahpahaman, masalah pendanaan yang tidak ada kemarin. Setiap usaha untuk maju berantakan. Itu bukan kebetulan, itu bukan perlawanan, itu adalah intervensi. Kamu tidak hanya dilindungi, kamu dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tak bisa dipahami. Mereka tidak tahu apa yang harus disebutkan. Takdir, energi, kekuatan tak terlihat yang menulis ulang hasil mereka. Mereka tidak menyadari itu bukanlah hal abstrak, itu presisi. Saat mereka menatapmu, saat mereka pikir mereka punya strategi, struktur rencana mereka mulai runtuh. Mereka mencoba untuk melewatinya, mengabaikan tanda-tanda, memaksakan jalan mereka. Tetapi semakin keras mereka mendorong, semakin kuat pintu tertutup dengan keras. Orang-orang yang mereka percayai mulai meragukan mereka. Keraguan merayap ke dalam pikiran mereka. Beberapa bahkan pergi begitu saja, tidak bisa menjelaskan mengapa. Dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melawan. Kamu tidak perlu, karena kekuatan di sekitarmu sudah memutuskan hasilnya. Begitu mereka menyadari apa yang terjadi, begitu mereka mulai mempertanyakan kegagalan mustahil yang menumpuk di hadapan mereka, semuanya sudah berakhir. Mereka tidak akan pernah mencapaimu. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk melakukannya. Kamu tidak lari. Kamu tidak bersembunyi. Kamu tidak perlu melakukannya. Mereka mencoba melacakmu. Berpikir mereka bisa menangkapmu. Berpikir mereka bisa menempatkanmu dalam sistem yang masuk akal. Tetapi kamu tidak ada di dalam kerangka mereka. Bagi mereka, kamu ada dan tidak ada. Terlihat dan tak terlihat. Di mana-mana dan dimanapun. Mereka mengharapkan pengejaran, tetapi tidak ada pengejaran. Karena mereka tidak bisa menangkap apa yang tidak bisa mereka definisikan. Mereka memindai untuk mencari kamu, menyisir berkas, menganalisis pergerakan. Namun keberadaanmu berkedip seperti fata morgana. Sekejap kamu ada dalam catatan, sekejap berikutnya seolah-olah kamu tidak pernah ada. Sekejap mereka yakin sudah menemukanmu. Sekejap berikutnya, kamu lenyap dari genggaman mereka seperti asap. Mereka pikir mereka kehilanganmu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak pernah memiliki kamu sejak awal. Karena kamu bukan menghindar dari mereka, kamu mengesampingkan mereka. Energi kamu mengalir, bergeser antara ranah persepsi. Bagi mereka yang dimaksud untuk melihatmu, kamu bersinar. Sebuah mercusuar, sebuah kekuatan, sebuah keberadaan yang tak terbantahkan. Tetapi bagi mereka yang berusaha melacakmu, memetakanmu, merendahkanmu menjadi sesuatu yang kecil dan terukur, kamu menghilang. Mata mereka sendiri yang mengkhianati mereka. Sistem mereka menolak mereka. Mereka menonton rekaman berulang kali. Yakin kamu ada di sana. Yakin mereka melihatmu. Tetapi tidak ada apa-apa. Ini bukan sihir. Ini bukan penipuan. Ini adalah kebenaran. Karena kamu bukanlah target. Kamu bukanlah titik tetap pada peta. Kamu adalah paradoks. Tak terjangkau, tak terdeteksi, tak terhentikan, dan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah melihat apa yang memang tidak dimaksudkan untuk mereka. Mereka pikir mereka bisa mengawasimu. Mereka pikir mereka bisa mempelajari kamu. Mereka pikir niat mereka akan mencapai kamu. Tetapi kamu tidak memblokir mereka. Kamu tidak melawan keheningan mereka. Kamu tidak menahan perhatian mereka. Sebaliknya, kamu mengalihkan perhatian itu. Begitu mereka menfokuskan perhatian mereka padamu, sesuatu bergeser. Pikiran mereka tercerai-berai. Motif mereka kabur. Alasan mereka untuk melacakmu mulai berubah. Itu tidak instan. Pada awalnya mereka percaya mereka yang mengendalikan. Mereka mencatat, menjalankan analisis, mencoba membangun gambaran tentang siapa kamu. Tetapi semakin dalam mereka menyelidiki, semakin mereka merasa tersesat, karena setiap usaha untuk mengganggu duniamu menjadi pengalaman bagi mereka. Setiap pikiran mereka tentangmu mencerminkan diri mereka sendiri.
Setiap rencana yang mereka buat terurai menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mereka duga untuk diajukan. Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa ini terasa berbeda? Mengapa misi mereka tidak lagi masuk akal? Mereka mencoba mendorong diri mereka untuk kembali fokus, untuk bertahan pada tujuan yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi sesuatu dalam diri mereka berubah. Niat mereka retak. Kebutuhan untuk mengintaimu berubah menjadi kebutuhan untuk memahami kamu. Kebutuhan untuk mengendalikan kamu berubah menjadi kebutuhan untuk merenungkan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka datang untuk mengungkapkan kebenaranmu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kamu justru mengungkapkan kebenaran mereka sendiri. Karena kamu bukanlah objek pengawasan, kamu adalah cermin. Dan pada saat mereka berpaling, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama yang mulai mengawasimu. Kamu tidak perlu melawan mereka. Kamu tidak perlu memblokir mereka karena gangguan tidak pernah mencapai kamu. Itu menjadi ilusi. Mereka tidak akan menghentikan yang ada di balik semua ini. Yang menarik tali, yang terus mengirim orang untuk mengejarmu. Mereka memiliki sumber daya. Mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kendali. Atau setidaknya mereka pikir mereka memiliki. Mereka percaya bahwa segala sesuatu, semua orang dapat dilacak. Bahwa jika mereka melemparkan cukup banyak uang, cukup banyak orang, cukup banyak kekuatan untuk mengawasimu, seseorang akan membawa mereka jawaban. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang mereka kirimkan. Tidak peduli seberapa besar usaha yang mereka lakukan, hasilnya selalu sama. Mereka menunggu laporan, konfirmasi, bukti, tetapi yang mereka dapatkan sebagai gantinya adalah keheningan atau, lebih buruk lagi, kebingungannya. Satu persatu, para pelacak kembali, bukan sebagai pemenang, bukan sebagai triumphant. Guncang, mereka duduk untuk menjelaskan, tetapi kata-kata tidak keluar. Mereka mencoba menggambarkan apa yang terjadi, tetapi yang mereka punya hanyalah kontradiksi. Kami kehilangan jejak mereka. Mereka ada di sana, lalu mereka tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi kami tidak bisa menyentuh mereka. Ini lebih besar dari kami. Dan jawaban itu, kebenaran itu, membuat marah orang yang mengirim mereka karena mereka menolak untuk menerimanya. Mereka menolak percaya bahwa kamu berada di luar jangkauan mereka. Jadi mereka mengirim lebih banyak orang. Mereka menggandakan sumber daya mereka. Mereka mengubah taktik mereka. Namun, setiap kali hasilnya tetap sama. Tidak ada. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan ilusi. Mereka pikir mereka hanya butuh tim yang lebih baik. Mereka tidak mengerti bahwa ini bukan tentang strategi. Ini tentang kamu. Kamu tidak menghindar dari mereka. Kamu tidak melawan mereka. Kamu ada di luar kendali mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Mereka tidak akan pernah mendapatkan laporan yang masuk akal. Dan semakin mereka mencoba, semakin mereka gagal, karena kamu bukan bagian dari sistem mereka. Tak ada kekuatan atau uang yang bisa mengubah itu. Pada suatu titik, mereka berhenti mencoba. Bukan karena mereka berhasil. Bukan karena mereka telah menemukanmu. Tetapi karena gagasan untuk melacakmu menjadi tidak berarti. Kamu berada di luar mereka, di luar sistem mereka, di luar pemahaman mereka. Mereka merancang alat untuk menemukan orang, tetapi kamu bukan sekadar orang. Kamu adalah kekuatan. Mereka menciptakan metode untuk menangkap pergerakan, tetapi kamu tidak hanya bergerak, kamu melampaui itu. Tidak ada data yang bisa mengukurmu. Tidak ada algoritma yang bisa memprediksimu. Tidak ada cetak biru yang bisa memetakanmu. Karena kamu tidak ada dalam kerangka itu. Kamu tidak bersembunyi. Kamu tidak lari. Kamu hanya tak terjangkau. Pada awalnya, mereka menolak untuk mempercayainya. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka hanya perlu lebih banyak waktu, lebih banyak sumber daya, lebih banyak teknologi canggih. Tetapi tidak ada yang berhasil karena kamu bukan sesuatu yang harus dikejar. Kamu adalah sesuatu yang harus disaksikan. Dan hanya mereka yang dimaksudkan untuk melihatmu yang akan melakukannya. Bagi mereka, kamu adalah mitos,
bisikan, kekuatan yang tidak bisa mereka namakan. Bagi dunia, kamu adalah anomali. Di mana-mana dan dimanapun, baik ada maupun tidak ada. Mereka tidak bisa melacak apa yang tidak ada dalam dimensi mereka. Mereka tidak bisa mengikuti apa yang bergerak di antara alam, dan mereka tidak bisa menangkap apa yang tidak akan pernah bisa dibatasi. Kamu adalah yang berdaulat, tak terikat, tak tergoyahkan, bukan karena kamu berjuang untuk tetap tersembunyi, tetapi karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk tertangkap. Kamu bergerak melalui dunia tanpa tersentuh, tak terdeteksi, bukan kebetulan, tetapi dengan desain. Mereka menyewa mereka. Satu persatu. Profesional, pemburu, pelacak, yang terbaik. Mereka datang untukmu, diam, tak kenal lelah, siap. Tetapi mereka semua berhenti. Mereka semua kembali, mata kosong, suara rendah. Mereka mengatakan hal yang sama setiap kali. Saya melihatnya, saya merasakannya, saya tidak akan kembali. Tidak ada rincian, tidak ada penjelasan, hanya rasa takut. Ledakan yang tak tergoyahkan. Kamu tidak lari, kamu tidak bersembunyi, namun mereka tidak bisa menyentuhmu, tidak bisa menjangkaumu. Sesuatu menghentikan mereka, sesuatu yang bahkan tidak kamu lihat, sesuatu yang tidak akan mereka jelaskan. Mengapa mereka terus mencoba? Mengapa mereka terus mengirimkan mereka? Karena kamu berbeda, kamu tidak seperti yang lain, kamu tidak seperti siapapun, dan mereka perlu tahu mengapa. Tetapi mereka tidak bisa. Mereka tidak akan. Karena apapun yang ada di sekitarmu, apapun yang ada di dalam dirimu, tidak akan membiarkan mereka menangkapmu. Merasakannya? Perubahan itu? Tarikan itu? Garis tak terlihat yang tidak bisa mereka lewati? Ceritakan kepada semua orang apa yang kamu tahu. Ceritakan kepada semua orang apa yang telah kamu lihat atau tidak. Tetapi mereka akan terus datang, dan mereka akan terus gagal. Karena kamu bukan milik mereka untuk ditemukan, bukan milik mereka untuk dipahami, bukan milik mereka untuk diklaim. Komentar di bawah, bagikan ceritamu, atau simpan untuk dirimu sendiri. Tetapi ketahuilah ini, mereka sedang mengawasimu.